Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini ada cerita dan akan saya ulas ini, yaitu masalah sunnah-sunnah Rasul ya, yang jarang kita kerjakan ataupun saya hanya mengingatkan saja. Mungkin yang belum tahu juga ya buat teman-teman, intinya di sini saya hanya menceritakan ulang dan untuk sumbernya saya tidak begitu tahu karena nemu cerita ini dari grup WA. Kisah nyata ada seorang miliarder Saudi Arabia turunan Yaman. Jadi sakit gejala stroke, pusing terus-menerus tak berkesudahan. Dokter Saudi angkat tangan. Jadi dokter Saudi sudah angkat tangan ya. Sudah menyerah, pasien disarankan pergi ke dokter Eropa atau di Swiss. Setelah diperiksa, dokter Swiss berkata sambil tertawa kecil, "Anda kan orang Arab, tentu beragama Islam. Obatnya ada di kitab Anda." Jadi dokter Swiss berkata begitu. Dengan bengong seribu bahasa, memandang sang dokter penuh keheranan. Rasanya dia ingin cepat-cepat tahu apa yang akan diucapkan profesor dokter barusan. Jadi kata dokter tersebut ya, hiruplah air hidung setiap bersuci, berwudu, sampai terasa di ubun-ubun. Nah, itu barusan adalah ucapan dari dokter Swiss tersebut. Singkat cerita, Masya Allah, ini tuntutan wudhu dalam hadis bab bersuci ya. Pasien tersebut terdiam malu. Jadi benak pikiran dan hati orang Arab tersebut memang membenarkannya. Singkat cerita, tanpa obat alhamdulillah sembuh total. Kemudian disebarkanlah kejadian yang telah dialami itu dengan berkata, "Jangan tinggalkan menghirup air ketika berwudu 3 kali." Yang kebanyakan orang-orang Islam selalu menyepelekan ajaran Nabi SAW. Bagaimana cara mencegah stroke dan stop dengan cara menghirup air ketika wudhu 3 kali sampai terasa ke ubun-ubun. Nah, intinya di sini dan sebarkan sebagai amal ibadah berantai. Untuk info sehatnya, sunnah Nabi itu memang super ya. Jadi akan saya bacakan juga ini sunnah Nabi yang ringan-ringan tapi memang super banget ya. Keistimewaannya super banget. 1. BAB duduk. Berisiko tinggi terkena wasir atau ambeien. BAB jongkok lebih bersih dan menyehatkan. Dan yang terpenting itu adalah sunnah. Yang kedua, kencing berdiri berisiko prostat dan batu ginjal. Kencing jongkok lebih bersih dan menyehatkan. Dan yang terpenting itu adalah sunnah. Yang ketiga, enzim di tangan membantu makanan lebih mudah dicerna. Dibanding dengan besi, kayu, atau plastik, makan dengan tangan lebih bersih, fitrah, dan menyehatkan. Dan yang terpenting itu adalah sunnah. Yang keempat, makan dan minum berdiri dapat mengganggu pencernaan. Dengan duduk lebih santun dan menyehatkan. Dan yang terpenting itu adalah sunnah. Yang kelima, makan di kursi masih kurang menyehatkan. Dengan duduk di lantai, tubuh akan membagi perut menjadi 3 ruang. Udara, makanan dan air. Dan yang terpenting itu adalah sunnah. Yang keenam, makanan buah setelah makan. Cuci mulut. Kurang bagus bagi lambung karena ada reaksi asam. Yang sehat adalah makan buah sebelum makan, membantu melicinkan saluran pencernaan dan membuatnya lebih siap, dan yang terpenting itu adalah sunnah. Nomor 7, tidur tengkurap tidak bagus untuk kesehatan, bahkan itu tidurnya setan. Tidur menghadap kanan lebih menyehatkan, dan yang terpenting itu adalah sunnah. Banyak rahasia sunnah yang telah diteliti pada pakar dari segi hikmah, manfaat, dan kesehatan. Benarlah yang dikatakan di balik sunnah adalah kejayaan bagi kita. Jika misalnya belum tahu manfaatnya, terus saja semangat mengikuti adab dan tuntunan Rasul. Manfaat itu efek samping, motivasi utamanya adalah mengikuti adab dan tuntunan Rasul, yaitu sunnah. Seorang dokter Eropa berkata jika semua manusia mengamalkan 3 sunnah saja, sunnah makan, sunnah di kamar mandi, dan sunnah tidur, maka harusnya saya berhenti jadi dokter karena tidak ada pasien. Masya Allah, cintailah sunnah Nabi, tidak hanya adab sehari-hari, tapi seluruh apa yang telah Rasulullah tetapkan dalam Islam. Mau yang disukai atau yang tidak. Nah itu teman-teman ya, ada beberapa sunnah Nabi yang memang kadang-kadang kita sepelekan, tapi sangat besar manfaatnya kalau kita uraikan ya, atau kita jabarkan. Dan tentunya pengakuan dari seorang dokter Eropa berkata jika semua manusia mengamalkan 3 sunnah saja, yaitu sunnah makan, sunnah di kamar mandi, dan sunnah tidur, maka harusnya saya berhenti jadi dokter. Jadi posisinya dia mengakui bahwa sunnah-sunnah Rasulullah SAW ini benar-benar menakjubkan. Oke, demikian saja teman-teman. Mudah-mudahan ini ada manfaatnya tentunya dan tidak menjadikan sesuatu yang sia-sia. Indahnya berbagi merupakan amal ibadah yang berantai. Cukup sekian saja. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.